Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya Bapak Rispandi. Ya, silakan saksikan video pembelajaran dari saya berikut ini. Oke, perkembangan kehidupan masa penjajahan kolonial. Yang pertama adalah pembukaan lahan untuk perkebunan. Ya, nah ini kita ketahui bahwasannya kolonialisme baik itu Belanda, Inggris, Portugis dan Spanyol ketika masa menjajah, mereka melakukan pembukaan lahan untuk mereka tanami berbagai tanaman yang memang harganya itu laku di pasaran Eropa, ya. Dan penduduk kita, masyarakat kita itu dijadikan buruh, ya, dijadikan pekerja secara paksa. Terus ada persebaran penduduk karena politik, etis, ya, atau irigasi, transmigrasi dan edukasi. Nah ini sudah lebih maju, ya. Penduduk yang terpusat di Pulau Jawa itu dilakukan transmigrasi ke pulau-pulau lain, ya, dibangun irigasi, ya, tujuannya ya juga tetap untuk bagaimana perkebunan dan pertanian itu baik, ya. Nah terus ada edukasi. Nah pendidikan di sini ya dibagi dalam beberapa tingkat. Nanti saya jelaskan ya terkait dengan bagaimana pendidikan di masa kolonial. Terus ada perkembangan sarana transportasi. Mulailah dibangun rel-rel kereta api, jalan-jalan, ya. Nah ini pekerjanya juga penduduk kita, masyarakat kita yang dilakukan secara paksa, ya. Terus ada mengenal mata uang sebagai alat bayaran, ya. Mata uangnya tentu mereka cetak sendiri, ya. Nah terus mulai banyak kerajaan-kerajaan yang runtuh, ya, diakibatkan memang pendudukan Belanda, ya, saat itu. Nah terus ini dia perbedaan kehidupan masa penjajahan kolonial dan Jepang, ya. Di kolonial sektor pekerjaannya itu berasal dari sebagian besar banyak itu petani, ya, sektor pekerjaan di masa kolonial, ya. Sisanya pedagang dan pegawai pemerintahan, ya. Jadi sebagian besar petani ini pada umumnya ya orang-orang yang mereka dikerja paksa, ya. Mereka ini kerja paksa dengan pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Nah sisanya adalah pedagang. Nah pedagang-pedagang ini biasanya etnisnya banyak etnis Tionghoa dan etnis India, ya. Terus ada pegawai pemerintahan. Kalaupun ada pegawai pemerintahan nih, pegawai pemerintahannya tingkatannya rendah, ya. Mungkin hanya juru tulis, juru ketik gitu, ya. Terus hanya sebagai pengatur penjagaan pintu, ya. Urusan administrasi yang sifatnya kecil lah. Nah jadi seperti itu di masa kolonial di sektor pekerjaan anak-anak sekalian. Nah kita akan lanjut ke berikutnya. Nah ini yang saya bilang tadi terkait dengan sektor pendidikan. Di masa kolonial itu dibagi 3 jenis, ya. Pendidikan rendah, menengah, tinggi, ya. Nah kalau lebih tinggi itu lebih ditekankan pada kalangan priai, ya. Pendidikan rendah itu kepada masyarakat pribumi yang menengah ke bawah, ya. Bisa dikenal dulu namanya sekolah rakyat gitu, ya, atau sekolah-sekolah yang memang diperuntukkan bagi kalangan orang-orang yang tidak mampu. Sekolah menengah itu biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang pekerjaan orang tuanya itu pedagang atau pegawai pemerintahan di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan dagang milik pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan pendidikan tinggi itu ya atau disetarakan dia dengan anak para ini, ya, para orang asing itu, orang Belanda itu baru diperuntukkan bagi kalangan bangsawan, ya, bagi keturunan raja. Nah jadi biasanya seperti itu, nak, kalau pendidikan tinggi itu, maka di kalangan priai. Terus ada di sektor sosial. Di sektor sosial ini tingkatan kelas sosial dari atas ke bawah, ya, dibagi 3 juga di masa kolonial, ya. Berbeda dengan masa pendudukan Jepang. Nah masyarakat Belanda, bangsawan Indonesia dan birokrat pemerintah, ada petani, buruh, kuli, dan kuli kontrak maksudnya, ya. Ini dibagi 3. Paling atas itu adalah masyarakat Belanda itu sendiri. Terus ada bangsawan, dan ini tadi yang seperti saya bilang, birokrat pemerintah, ya, pegawai-pegawai rendahan yang kerja di pemerintahan Hindia Belanda. Ada petani, buruh, dan kuli, ya. Nah jadi pun pendidikan, ya, di sektor sosial ini, pendidikan pun juga mengikuti sektor sosial ini, ya. Paling tinggi ada masyarakat Belanda. Nah di situ ada juga bangsawan yang ikut pendidikan paling tinggi, ya, di sekolah-sekolah tinggi kayak Mulo, HBS,
ya. Kalau masyarakat yang rendah itu sekolah-sekolah rakyat, ya sekolah-sekolah biasa lah, yang itu diperuntukkan untuk mereka. Oke, sampai sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.